Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Riza Asrofi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, program studi Teknologi Rekayasa Internet semester 5 kelas B dengan NPM 237585054. Di sini saya akan mengerjakan tugas pada mata kuliah Cloud Computing 2, modul ke-5, lab kedua, yaitu Build Your VPC and Launch a Web Server. Nah, jadi di sini sebelumnya saya sudah mengerjakan lab 2 ini di kelas tadi, di lab jaringan komputer, dan mendapatkan nilai ini ya, grade-nya 83,3. Nah, saat ini saya akan mengulang lab 2 ini. Sekaligus saya akan membuat laporan praktikumnya ya, seperti ini. Ini sudah saya siapkan. Jadi saya hanya mengikuti langkah-langkahnya, kemudian hasil screenshotannya saya paste di Word ini. Oke, mungkin langsung saja ke langkah-langkah pengerjaan ya. Jadi di sini saya akan membangun VPC dan melaunch server web. Nah, skenario-nya adalah seperti ini ya. Di lab ini saya akan membangun infrastruktur kurang lebih seperti ini ya. Ini ada AWS Cloud, kemudian di sini ada region. Setelah itu ada availability zona, kemudian ada networknya dan lain sebagainya. Ini zona A, ini zona B. Ini ada gateway-nya seperti itu. Kemudian langsung saja saya akan membuatnya pada tes yang pertama ya. Tugas yang pertama membuat VPC. Oke, di kotak pencarian sebelah kanan kita klik VPC ya. Ini ya VPC. Masuk ke konsolnya, masuk ke konsol VPC. Setelah itu oke, kita tunggu. Nah, setelah itu mana nih? Kita diminta untuk mulai membuat VPC ya. Di kanan layar atas kita diminta untuk memverifikasi region kita adalah ini ya. New York Virginia US S1 ini ya. Amerika Serikat ini sudah betul ya. Nah, selanjutnya di dashboard kita klik dipilih tautan dashboard VPC yang ada di kiri atas konsol di sini ya. Dashboard. Wah, ini dashboard ya. Dashboard VPC. Selanjutnya pilih buat VPC. Ini ya buat VPC. Ini buat VPC.
Setelah itu hmm, ini ada not ya, ada catatan jika Anda tidak melihat tombol dengan nama itu. Selanjutnya konfigurasi detail VPC di panel pengaturan VPC sebelah kiri, pilih VPC dan outer ya. Ini VPC dan lainnya, oke sudah. Kemudian di bawah pembuatan tag nama otomatis, biarkan pembuatan otomatis dipilih. Tetapi ubah nilainya dari proyek ke lab 1, pembuatan tag nama otomatis. Ini ya. Kemudian pembuatan otomatis tanda nama dari proyek ke lab 1. Oh, ini kita ubah dari proyek ke lab 1. Ini ya. Oh, ke lab saja. Ke lab. Kita samakan ini kecil ya, hurufnya kecil. Lab. Oke, sudah lab PVC ya. Setelah itu kita diminta untuk menetapkan blok CIDR ini, CIDR versi 4 ke sini ya, ke IP ini, tapi blok CIDR versi 4 ini ya. Sudah betul. Nah, setelah itu untuk jumlah zona ketersediaan pilih 1. Jumlah zona ketersediaan kita pilih 1 ya. Kemudian jumlah subnet publik pilih 1. Sudah ya, jumlah subnet publik. Kemudian jumlah subnet private kita pilih 1 juga, sudah. Kemudian perluas bagian kustomisasi blok CIDR subnet ini ya. Kemudian kita diminta untuk mengubah blok CIDR subnet public di US di public subnet public yang kita ubah menjadi ini ya, subnet public. Oke, sudah. Kemudian blok CIDR subnet private nya kita ubah menjadi seperti ini. Allah. Oke, sudah. Setelah itu kita diminta untuk menetapkan gateway NAT ke dalam satu AZ. Gateway NAT ke dalam satu AZ. Gateway NAT ini dalam satu AZ. Setelah itu menetapkan titik akhir VPC ke tidak ada. Ini ya, endpointnya, VPC endpointnya ke tidak ada. Kemudian apa ini? Biarkan nama host DNS dan resolusi DNS diaktifkan. Ini biarkan saja. Setelah itu pada panel pratinjau di sebelah kanan, konfirmasikan pengaturan telah Anda konfigurasi. Oh, ini ya. Kita cross check ya. VPC sama dengan VPC ini adalah lab state VPC ini ya, sudah betul. Kemudian subnetnya ini, subnet publiknya ini, kemudian subnet private-nya ini ya, public private. Oke, sudah betul. Kemudian tabel root-nya ini lab RTB public dan lab RTB private 1 ya. Ini sudah betul ya. Setelah itu koneksi jaringannya lab IGW dan lab NAT public 1. Oke, sudah betul. Saya akan men-screenshot terlebih dahulu ya.
Oke, sudah saya screenshot ya. Selanjutnya adalah di bagian bawah layar kita pilih perintah untuk buat VPC ini ya, di sini buat VPC, kemudian kita tunggu sampai selesai ya, sampai komplit. Oke, sudah berhasil ya. Selanjutnya kita diminta untuk melihat VPC yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini adalah VPC yang barusan saya buat ya. Selanjutnya masuk ke tugas kedua, yaitu membuat subnet tambahan atau create additional subnets. Jadi perintahnya adalah di panel navigasi sebelah kiri kita diminta untuk pilih subnet ya, subnet. Setelah itu kita pilih buat subnet, lalu kita konfigurasi ini ya, ID PVC, kemudian nama subnet dan zona ketersediaan serta blok CIDR versi 4-nya. Ya, buat subnet. Sebelumnya saya buat subnet. Ini adalah lab PVC ya. Lab PVC, kemudian nama subnet adalah ini ya, lab subnet public 2. Nama subnetnya copy, kemudian zona ketersediaannya kita pilih ini US S1 dulu. Ini sesuaikan terlebih dahulu ya bahasanya. Nah, ini kita pilih 1B ya. Kita cross check terlebih dahulu ya. Zona ketersediaan kedua US S1B. Oke, ini ya sudah betul. Kemudian apa ini, blok CIDR versi 4 adalah ini ya, blok CIDR VPC versi 4 10 wah versi 4 ini ya, di sini ya. Sudah. Nah, kemudian subnet akan memiliki semua alat IP yang dimulai dengan 10. Oke, sudah betul. Selanjutnya adalah pilih buat subnet ini ya. Sebelumnya saya akan screenshot terlebih dahulu. Nah, untuk mempersingkat durasi videonya saya akan pause terlebih dahulu. Oke, sudah berhasil ya. Langkah selanjutnya adalah buat subnet lagi ya, membuat subnet lagi dengan nama subnetnya adalah ini, lab subnet private 2 ya. Buat subnet lagi, kemudian ini di lab PVC kan, lab PVC, kemudian nama subnetnya adalah ini.
Tunggu ya. Nah, ini cukup lama ya. Kenapa ini? Wait, kita tunggu. Selanjutnya adalah ini ya. Kita buat subnet paket kedua. Ini nama subnetnya. Kemudian zona ketersediaan adalah US S1B ya. Capability zone 1B. Nah, kemudian blok CIDR versi 4-nya adalah ini ya, 10.0.3.0/24. Setelah itu kita pilih buat subnet. Sebelumnya saya akan screenshot terlebih dahulu ya. Oke, ini saya akan membuat subnetnya. Tunggu ya sampai persentasenya berada di angka 100. Kita tunggu sampai ada konfirmasi subnet private kedua itu telah berhasil dibuat. Tunggu ya. Nah, sudah berhasil lah. Lab subnet private 2. Oke, sudah berhasil. Screenshot terlebih dahulu. Setelah itu kita diminta untuk apa ini? Mengklik tabel root ya pada panel sebelah kiri, tabel root. Setelah itu kita diminta untuk menceklis tabel root pada lab RTB private 1 US1A ya. Mana ini? Pilih tabel root. Nah, ini ya. Kita diminta untuk menceklis yang ini. RTB private 1 US1A. Ini kita checklist. Nah, setelah itu di panel bawah kita diminta untuk mengklik tab root.
di sini ya. Ini taproot ya, ini taproot. Nah, setelah itu kita diminta untuk memperhatikan tujuan dari taproot. Tujuannya adalah ini diatur ke target dan nah, ini ya tujuannya. Kalau kenapa tidak bisa diklik ini? Nah, target adalah ini ya, ini tujuannya, kemudian target adalah ini. Setelah itu kita pilih tab asosiasi subnet. Ini asosiasi subnet. Kemudian pilih edit asosiasi subnet ya. Ini edit. Nah, setelah itu kita checklist juga lab subnet private 2. Lab subnet ya, kita checklist juga lab subnet private 2. Kemudian kita pilih simpan asosiasi. Nah, sebelumnya kita akan screenshot terlebih dahulu. Saya akan screenshot terlebih dahulu. Kemudian klik save. Baik, kita tunggu ya. Cukup lama ya sepertinya ya. Nah, sudah berhasil ya. Screenshot terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat keterangan bahwasanya saya sudah berhasil mengupdate atau memperbarui subnetnya untuk ini ya, TD-nya. Setelah itu adalah kita diminta untuk memilih web entity public ya. Checklist terlebih dahulu juga web entity public. Kita perlu di double root sudah ya. Kemudian kita diminta untuk memperhatikan tujuan dan targetnya.
Setelah itu kita pilih asosiasi subnet dan edit. Ya, edit. Setelah itu biarkan lab subnet public 1.1a dipilih, tetapi pilih juga lab 1 public 2. Biarin, kemudian pilih juga ini ya, lab subnet public 2. Setelah itu kita diminta untuk menyimpan asosiasi tersebut. Sebelumnya seperti itu. Asosiasi itu masuk tes ketiga. Tes ketiga. Tes ketiga itu membuat sebuah VPC security. Membuat sebuah keamanan grup VPC ya. Membuat grup keamanan VPC. Langkah-langkahnya adalah diminta untuk aplikasi sebelah kiri, kemudian pilih grup keamanan. Sebelah grup keamanan. Nah, setelah itu kita diminta untuk memilih buat grup keamanan, lalu konfigurasi begini. Grup keamanan adalah ini. Ini adalah keterangannya. Buat grup keamanan ya. Buat grup keamanan, setelah kita konfigurasi nama grup keamanannya adalah web security group ya, security group. Kemudian keterangan atau deskripsinya adalah HTTP dan enable HTTP access. Setelah itu isi pilih action yang ditulis. Lalu dari daftar dropdown pilih ya lab divisi. Setelah itu ke limpahnya aturan masuk, pilih tema aturan ya, aturan. Kemudian kita diminta untuk konfigurasi tipenya HTTP, misalnya HTTP, kemudian sumbernya anywhere aplikasi 4 ya, kemudian ini saja. Kemudian keterangannya adalah pendek request. Nah, setelah itu scroll ke bawah dan pilih buat grup keamanan. Scroll ke bawah. Sebelumnya saya akan screenshot terlebih dahulu. Biasa. Ini saya sudah oke, sudah berhasil lah buat grup keamanan. Screenshot terlebih dahulu. Selanjutnya tugas keempat yaitu launch atau menjalankan sebuah web server atau dalam bahasa Indonesia adalah melaunch instance server web server ya. Nah, dalam tugas ini saya akan meluncurkan pesan Amazon S2 ke PC baru.
ada seperti ini. Kita cari dan pilih EC2. Oke, kita ke sini, EC2. Oke, kemudian kita launch. Kita masuk ke sini. Oke, kita tunggu ya. Nah, setelah itu tadi dari menu lebih ke ini ya, seperti ya, dimunculkan start. Setelah itu kita tunggu ya. Nah, setelah itu beri nama pada instannya. Namanya adalah web server 1. Server 1. Kemudian pilih AMI untuk membuat instan. Ah, ya seperti ini ya. Tidak bisa di scroll gitu. Sudah. Dalam menerima elemen seperti tersedia seperti ini, kemudian kita pilih Amazon Linux default. Oke, sudah. Setelah itu biarkan juga VI Amazon Linux default di ya. Kemudian pilih jenis instansi. Pada panel jenis instansi, biarkan T2.micro dipilih. Oh ini ya, tipe instansi. Tipe instansi. Instans. Pilih instans, biarkan. Ya, kita pilih ke T2 micro. T2 micro sudah. Setelah itu pilih pasangan kunci yang akan direkaykan dan start. Dari menu nama pasangan kunci kita pilih oke ya. Ya. Oke. Nah, sudah. Kemudian konfigurasikan pengaturan jaringan. Di samping pengaturan jaringan pilih edit lalu konfigurasi. Kemudian kita konfigurasi jaringannya adalah lab PC, PC, lab PC, oke sudah. Kemudian subnet adalah lab subnet public 2. Ya, lab subnet. Oh, ya, lab subnet public 2. Kemudian tetapkan IP public secara otomatis itu dan kita ya. Setelah itu berikutnya konfigurasi instan untuk menggunakan grup keamanan web. Di bawah firewall atau grup keamanan pilih grup keamanan yang ada ya, pilih. Kemudian untuk grup keamanan umum pilih grup keamanan web. Grup keamanan web security group kan. Setelah itu di bagian konfigurasi penyimpanan pertahankan pengaturan default konfigurasi penyimpanan. Oh ini biarkan saja ya. Nah setelah itu konfigurasi script untuk dijalankan pada instan saat diluncurkan. For loss region lanjutan. Ini yang kita lanjutan.
Nah setelah itu scroll ke bawah, kemudian ini ya, copy copy kode ini, kode yang ini, kemudian copy ini di sini, kemudian di bawah panel lintasan, udah begini. Tapi sebelumnya saya akan screenshot terlebih dahulu ya, jadi dalam praktikum. Oke, kita launch ya, launch instannya. Tunggu proses ya sampai dah berhasil. Terlebih dahulu. Maka kemudian kita untuk melihat melihat hasil instannya. Ini kita tunggu ya. Nah sudah berhasil ya. Nah, ini kita tunggu sampai status dari pemeriksaannya ini sukses, ditandai dengan seperti ini. Tunggu hingga server 1 menampilkan 2/2 pemeriksaan yang lolos.